Diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Muslim ibn Abi Bakrah. Qala sami'tu Abu Bakrah, yakni sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, yuhaddits. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitan. Ini mulai berbicara tentang fitnah. Sesungguhnya nanti akan terjadi banyak fitnah. Fitnah yakni apa? Sebuah kejadian yang dimana seseorang teruji agamanya. Yaftatinu biha al-abdu dinu, teruji agamanya. Oke, musibah apapun itu. Ketika dengan itu agamanya jadi teruji, maka hal tersebut menjadi fitnah. Oke, itulah fitnah. Maka dari situ di syariat dikatakan sesungguhnya istrimu, anakmu dan lain-lain disebut fitnah. Karena apa? Kecintaan kita yang besar kepada istri kita, anak kita seringkali menguji agama kita, sehingga seringkali kita lengah dan mengedepankan cinta kita kepada mereka daripada kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu fitnah. Kejadian-kejadian besar yang dengan itu agama seseorang teruji pun fitnah. Ya, bisa juga maknanya azab dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya nanti akan terjadi fitnah. Ala thumma takunu fitnah, ketahuilah kemudian terjadi lagi fitnah, sebuah fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang dimana di dalam kondisi fitnah tersebut orang-orang yang duduk lebih baik daripada orang-orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, dan orang-orang yang berdiri lebih baik daripada orang-orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i, dan orang-orang yang berjalan lebih baik daripada orang-orang yang berlari. Ya. Ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilih. Ketahuilah, ketika fitnah yang demikian ini terjadi, barang siapa yang punya onta, maka agar dia segera menuju kepada ontanya. Wa man kana lahu ghanam falyalhaq bi ghanamih, dan barang siapa yang punya kambing, maka agar dia segera menuju kambingnya. Wa man kanat lahu ard falyalhaq bi ardih, dan barang siapa yang punya tanah, maka dia harus segera menuju ke tanah yang dimilikinya tersebut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut bercerita sebuah fitnah yang akan terjadi. Maknanya secara singkat adalah semakin jauh seseorang dari ikut serta kepada fitnah tersebut, maka semakin baik. Seseorang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maknanya semakin dia nggak ikut-ikutan, semakin baik. Ketika fitnah terjadi, yang menjadi masalah adalah setiap orang merasa bahwa aku bisa melakukan sesuatu untuk perbaikan, aku bisa melakukan sesuatu untuk perdamaian. Jangan diem semuanya, duduk dalam rumah. Lihat Mesir, kejadian-kejadian yang mengiris hati. Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Setiap kelompok merasa bahwa harusnya pendapatku yang dipakai sehingga negeri ini jadi rapi. Yang kelompok ini berkata aku yang punya kuasa, kelompok ini berkata, akhirnya apa? Kelompok yang punya kekuatan turun tangan dan terjadilah apa yang terjadi. Coba sikapi sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kondisi fitnah demikian, urus saja diri kalian. Jangan coba-coba mau membuat perbaikan kepada negerimu, mau memberikan pendapat, berdemonstrasi. Di rumah diam. Nanti akan kita baca lebih banyak hadis yang dimana itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi fitnah. Apalagi yang dihadapi adalah sebuah kekuatan besar yang memiliki kekuatan senjata seperti militer. Udah tahu macan, kenapa dicabut kumisnya? Kan macan. Udah tahu ini militer, bukan orang yang kenal agama,
bukan orang yang tahu betapa haramnya darah seorang muslim kalau tumpah nanti ini itu. Dia nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu diperintahin, dia laksanakan. Yang dia tahu, ya kan, cara membunuh. Yang dia tahu cara menembak dan lain-lain. Dia nggak tahu halal haram dalam menumpahkan darah. Dia nggak bertakwa, nggak beriman sebagaimana orang-orang yang sibuk mendalami agama. Ini orang nggak tahu apa-apa, cuman megang. Kenapa diprovokasi dengan demonstrasi? Akhirnya terjadilah yang terjadi. Udah tahu orang gila lagi bawa golok, kenapa dikerjain? Kalau bahasa kita nih, ada orang gila jalan bawa golok di rumah, jangan samperin. Kenapa pakai dikerjain? Dikejar ente. Orang gila dia pegang golok. Ini yang terjadi kan? Bukan berarti diamnya yang diperintahkan syariat Islam yang nanti banyak kita hadisnya. Diam menghadapi kondisi demikian bukan berarti kita meridhoi kemungkaran yang terjadi. Bukan. Tapi dengan bergerak mencoba merubah kemungkaran ini, justru madharat yang lebih besar terjadi. Maka diamnya kita adalah menghindari madharat yang lebih besar. Awas, bukan meridhoi kemungkaran yang ada. Ya. Kemudian, kalau kondisi demikian terjadi, carilah hal-hal yang memang jelas milikmu. Cari yang halal jelas. Kalau kau punya onta, segera menuju ontanya. Kalau kau punya kambing, segera menuju kambingnya. Kalau kau punya tanah, segera menuju tanahnya. Yani apa? Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saja. Jangan kau mau mencoba minta nambah dalam kondisi demikian. Udah kau punya itu juga udah syukur. Maknanya demikian. Ya. Faqala rajulun, kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibil wala ghair wala ard wala ghanam wala ard. Ya Rasulullah, kalau seseorang yang onta enggak punya, kambing enggak punya, tanah enggak punya, ya Rasulullah, harus bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya'madu ila sayfihi fayaduqu ala haddihi. Maka dia segera menuju pedang yang dia miliki, kemudian dia pukul bagian tajamnya. Pedang ada bagian tajamnya kan? Dia pukul bihajar dengan batu. Supaya apa? Supaya tumpul. Pukul bagian tajam pedangnya dengan batu. Tsumma liyanju, kemudian agar dia menyelamatkan diri. Cari tempat lain yang selamat. In istata'an najat, apabila dia bisa menyelamatkan diri. Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt. Kata Rasul, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Maknanya adalah ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ditekankan, sampaikan kepada umatmu bagaimana menyelamatkan diri dari fitnah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rasul memberikan ungkapan demikian, ya Allah, bukankah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah aku sampaikan nih? Tuh. Jadi maknanya ketika fitnah itu terjadi, jangan coba-coba kau ikut serta dalam fitnah tersebut, baik dengan tujuan bikin keruh nambah keruh, atau dengan tujuan mencoba melakukan perbaikan. Tidak.